Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dosangang sasi aku diemban dening ibuku ing Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 ya, kelas 5. Pagi ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali bersama Pak Samsul Ma'arif dengan materi pembelajaran insya kelas 5. Sebelum lebih lanjut anak-anak, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa lewat membaca surat Al-Fatihah. Semoga nanti kita diberi kelancaran, kemudahan, dan diberi ilmu yang bermanfaat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan yang ketiga ini, hari ini kita akan membahas asma'ut tafdhil, beberapa isim tafdhil. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas beberapa kata sifat yang insya Allah anak-anak sudah bisa mempraktekkan, membuat kalimat dan sebagainya. Alhamdulillah. Sehingga pada pertemuan kali ini saya tambah materinya, yaitu asma'ut tafdhil. Apa itu asma'ut tafdhil? Di sini sudah saya tulis, isim tafdhil adalah isim yang berarti lebih atau isim yang berarti paling. Yang berarti mempunyai arti. Mempunyai arti lebih atau mempunyai arti paling. Contoh, afdolu. Afdolu adalah contohnya isim tafdhil, artinya lebih utama atau paling utama. Lebih jelasnya bisa dilihat pada penjelasan berikutnya. Isim tafdhil ikut wazan af'alu. Dari semua bentuk isim tafdhil nanti wazannya diikutkan wazan af'alu. Selanjutnya isim tafdhil dibentuk dari isim sifat atau kata sifat ya. Jadi kemarin kita sudah mengerti dan mengetahui kata sifat. Nah, dari kata sifat itu dibentuk menjadi isim tafdhil, dirubah diikutkan wazan af'alu. Contoh, kabirun artinya yang besar ya. Kabirun artinya yang besar. Dari kata sifat kabirun dibentuk menjadi isim tafdhil, diikutkan wazan af'alu, sehingga dari kabirun menjadi akbaru. Nah, ditambah hamzah, fa fiilnya disukun, ain fiilnya berharokat fathah, dan lam fiilnya dhammah. Jadi kabirun menjadi akbaru. Artinya kabirun yang besar, akbaru bisa arti lebih besar atau paling besar. Nah, bisa ditulis nanti akbaru artinya menjadi yang lebih besar atau yang paling besar. Contoh kedua, soghirun. Soghirun artinya yang kecil. Dari kata soghirun isim sifat dirubah menjadi isim tafdhil, diikutkan wazan af'alu, sehingga menjadi asghoru, ditambah hamzah, fa fiilnya disukun, ain fiilnya berharokat fathah. Jadi soghirun menjadi asghoru, artinya yang lebih kecil atau yang paling kecil. Soghirun yang kecil,
azgharu yang lebih kecil atau yang paling kecil. Nah, jadi paling kecil atau lebih kecil, paling besar atau lebih besar. Nah, itu isim tafdhil. Contoh lagi. Nah, wasi'un. Wasi'un artinya yang luas. Ya. Dari isim sifat wasi'un dirubah menjadi isim tafdhil, diikutkan wazan af'alu menjadi ausa'u. Ausa'u. Fa fiilnya disukun, wawunya ada fa fiil, sin adalah ain fiil berharokat fathah. Ausa'u. Yang luas menjadi yang lebih luas atau yang paling luas. Paling luas atau lebih luas. Nah, contoh lagi. Sengaja Pak Samsul memberi contoh yang banyak supaya lebih mudah untuk dipahami. Alimun, yang pinter, yang pandai. Ya. Kata sifat alimun dirubah menjadi isim tafdhil, diikutkan wazan af'alu sehingga alimun menjadi a'lamu. A'lamu. Fa fiilnya disukun, ain fiilnya berharokat fathah, sehingga a'lamu artinya lebih pinter atau paling pinter. Nah, itu caranya membuat isim tafdhil. Jadi isim tafdhil itu dibentuk dari isim sifat atau kata sifat. Nah, kemarin kita sudah mengenal beberapa kata sifat, bermacam-macam kata sifat. Nah, ketika dirubah menjadi isim tafdhil cukup diikutkan wazan af'alu. Artinya berubah menjadi diberi kata lebih atau diberi kata paling. Nah, nanti tinggal kita mempraktekannya, membuat kalimat dengan menggunakan isim tafdhil. Nah, sebelum dilanjutkan pada membuat kalimat, contoh kalimat, saya beri penjelasan lagi untuk bentuk isim tafdhil dari bina mudhoaf. Nanti ada perubahan, ada perbedaan. Bina mudhoaf itu bina atau bentuk kata yang ain fiil dan lam fiilnya adalah hurufnya sama. Jadi kalau ada ain fiil dan lam fiil hurufnya sejenis atau sama, maka disebut bina mudhoaf. Bagaimana bentuk isim tafdhil dari bina mudhoaf? Kita lihat contohnya. Khafifun. Khafifun. Di sini ada huruf yang sama, fa dan fa. Nah, ini ain fiil, ini lam fiil. Ain fiil dan lam fiilnya sama fa-nya. Nah, itu namanya bina mudhoaf. Ketika khafifun yang artinya ringan dirubah menjadi bentuk isim tafdhil, diikutkan wazan af'alu, maka menjadi akhaffu. Akhaffu. Fa-nya ditasdid karena fa-nya double. Akhaffu. Nah, kok nggak ada yang disukun, Pak? Nah, akhaffu ini ada perubahan karena proses i'lal. Asalnya adalah akhfafu. Akhfafu menjadi akhaffu. Nah, itu karena binanya mudhoaf, sehingga akhaffu artinya lebih ringan. Khafifun artinya ringan menjadi akhafu lebih ringan atau paling ringan. Contoh kedua, jadidun artinya baru. Di sini ada huruf yang sama, dal dan dal. Ain fiil dal, lam fiil juga dal, berarti bina mudhoaf. Dari kata jadidun yang bina mudhoaf dirubah menjadi bentuk tafdhil, diikutkan wazan af'alu, jadidun menjadi ajaddu. Ajaddu, dalnya disida. Jadidun baru, ajaddu artinya lebih baru atau paling baru. Ini bentuk isim tafdhil dari bina mudhoaf. Begitu juga dengan bina mudhoaf yang lain. Murrun artinya pahit. Di situ murun artinya yang pahit, roknya double. Sehingga ketika dibentuk menjadi isim tafdhil menjadi amarru.
lebih pahit atau paling pahit. Nah, sekarang selanjutnya tadi sudah bentuk isim tafdhil dari bina mudhoaf, juga ada bentuk isim tafdhil dari bina nakis. Bina nakis itu bina atau bentuk kata yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Nanti bentuknya berubah, gak sama dengan yang asli ya. Nah, jadi bentuk isim tafdhil dari bina nakis, bina yang atau bentuk kata yang lam fiilnya dibentuk dari huruf ilat. Contoh, hulwun. Hulwun artinya manis. Lam fiilnya berupa wawu, wawu huruf ilat. Ha fa fiil, lam ain fiil huruf sokeh. Nah, lam fiilnya huruf wawu huruf ilat, maka disebut bina nakis. Dari bina nakis, dari kata hulwun ini, ketika dibentuk isim menjadi isim tafdhil, diikutkan wazan af'alu, hulwun menjadi akhla. Hulwun menjadi akhla. Hulwun artinya manis, akhla lebih manis atau paling manis. Akhla artinya lebih manis atau paling manis. Contoh yang kedua, gholin. Gholin ini aslinya gholiyun. Nah, huruf akhirnya ini dibuang ya. Berarti bina nakis. Dari kata gholin yang artinya mahal dibentuk menjadi bentuk tafdhil, diikutkan wazan af'alu menjadi aghla. Aghla, huruf akhirnya berupa huruf alif layina. Aghla, alif yang berbentuk ya, bentuk ya tapi tidak diberi titik, namanya alif layina, alif bengkong. Gholin mahal, aghla lebih mahal atau paling mahal. Selain bina mudhoaf dan bina nakis, semuanya sama dengan wazan af'alu bentuknya. Akbaru, ausa'u, dari tawilun jadi atwalu dan sebagainya. Jelas semuanya. Yang beda itu hanya ketika bina nakis atau bina mudhoaf, ada perbedaan bentuk dengan wazan aslinya. Itu beberapa penjelasan tentang isim tafdhil. Yang penting kita tahu bahwa isim tafdhil itu isim yang mempunyai arti lebih atau paling. Isim tafdhil ikut wazan af'alu. Isim tafdhil dibentuk dari isim sifat atau kata sifat. Selanjutnya anak-anak bisa dibuka halaman 67 ya, pelajaran 15. Nah, di situ dalam kotak, di sini saya beri arti, disimak yang benar. Anak-anak bisa menulis ya, kabirun besar menjadi akbaru, lebih besar atau paling besar. Tawilun, tawilun artinya panjang menjadi atwalu, paling panjang atau lebih panjang. Ya, disimak ya, ditulis, jangan lupa. Saya ulang, tawilun artinya panjang menjadi atwalu, lebih panjang atau paling panjang. Yang perlu diingat lagi sebelum saya lanjutkan mengartikan, lam fi'ilnya berharokat tidak boleh ditanwin ya. Dhamma yang tidak ditanwin atau nanti berfathah. Jadi tidak boleh af'alun, afdholun tidak boleh, akbarun tidak boleh, asghorun tidak boleh ya. Jadi tanpa tanwin karena isim ghairu munsharif ya. Saya lanjut mengartikannya, disimak lagi dan ditulis. Wasi'un artinya luas menjadi ausa'u, lebih luas atau paling luas. Sudah? Lanjut. Alimun pinter atau pandai menjadi a'lamu, paling pinter atau lebih pinter. Dhoyyikun, dhoyyikun artinya sempit. Sempit itu tidak luas ya. Menjadi abyaku, lebih sempit atau paling sempit. Sudah? Dilanjut.
kotak yang kedua. Ya. Qawiyun artinya kuat, aqwa lebih kuat atau paling kuat. Sahlun artinya mudah, ashalu menjadi ashalu lebih mudah atau paling mudah. Sudah ditulis artinya? Nah, dilanjut, ghalin artinya mahal menjadi aghla lebih mahal atau paling mahal. Lanjut, raqiqun artinya tipis, ya, tipis berarti tidak tebal. Menjadi arokku, itu sidanya dipindah ya, sidanya tidak di ro tapi di kof. Arokku bukan arroku, bukan arokku. Arokku artinya lebih tipis atau paling tipis. Terakhir, khafifun artinya ringan menjadi akhafu lebih ringan atau paling ringan. Anak-anak nanti bisa mencari kata sifat selain yang ada dalam kotak, kemudian coba dibentuk menjadi isim tafdhil ya. Mencari di mana saja, di buku yang lain, di kamus, pokoknya isim sifat terus dirubah sendiri menjadi isim tafdhil. Paling tidak anak-anak harus membuat 5 kata sifat dan artinya dirubah menjadi isim tafdhil. Tugas pertama anak-anak ya. Jadi anak-anak mencari isim sifat selain yang ada di kitab ini, dalam kotak dalam kitab halaman 67, 5. Paling sedikit 5, berarti boleh 6, boleh 7, boleh 8 dan selanjutnya paling sedikit 5. Dari kata sifat itu dirubah menjadi isim tafdhil seperti contoh dan artinya. Nah, sudah. Tugas kedua mengartikan kalimat yang ada di bawah kotak. Nah, ini diterjemahkan ya. Di situ mulai al-babu akbaru minan nafidhati, an-nafidhatu asgharu minal babi sampai terakhir. Sampai min darsil hisabi. Itu tugas kedua. Menerjemahkan semua kalimat yang ada di halaman 67 yang ada di bawah kotak. Nah, saya ingatkan lagi, tugas pertama anak-anak mencari kata sifat minimal 5, kemudian dibentuk menjadi isim tafdhil dan diartikan. Tugas kedua, anak-anak menerjemahkan semua kalimat yang ada di dalam kotak, yang ada di bawah kotak, mulai al-babu akbaru minan nafidhati sampai darsul khotti azhalu min darsil hisabi, titik di situ. Nah, itu tugasnya, nanti bisa dikirim lewat japri pada Pak Samsul ya, difoto dikirim pada Pak Samsul. Yang begini, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti anak-anak diberi kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.